Silahkan ditempel di sini. Ya, ini. Ya, di bawahnya sini. Dari sini. Bentar ya, gantian ya. Ini apa? Baul. Ini garok. Pasta. Ini tidak apa-apa ini. Ini marah. Ini dah. Sudah semua? Sudah. Baik, Bu Guru akan membacakan keyakinan kelas seperti apa yang kalian inginkan. Yang pertama, tidak boleh membuka kaos kaki. Itu memberi penjelasan materi. Kemudian, tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh makan di dalam kelas ketika jam pelajaran. Nah, dari kalimat negatif ini saya jadikan sebagai kalimat positif. Positif, ya. Jadi tidak boleh membuka kaos kaki. Ini berarti memakai yang pertama, memakai apa? Memakai kaos kaki di dalam atau di luar kelas. Ya, berarti tidak dibuka ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengobrol ketika guru memberi penjelasan. Kalimat positifnya memperhatikan apa? Memperhatikan penjelasan guru. Ini ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh datang terlambat. Berarti apa anak-anak? Nah, datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Yang keempat, tidak boleh makan di dalam kelas ketika pelajaran. Berarti apa? Makan iya, makan di luar kelas ketika jam istirahat. Ya. Jadi untuk kesepakatan kelas, untuk keyakinan kelas kita, yang pertama adalah dibaca bersama-sama ya. Disepakati ya. Sepakat. Kemudian yang kedua, memperhatikan penjelasan guru. Disepakati? Ya. Maka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf SDN Karangasem 2. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmatnya untuk kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan presentasi dengan modul penerapan budaya positif. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih, semoga acara kita berjalan dengan lancar mulai dari awal hingga akhir nanti. Untuk selanjutnya yaitu acara sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Muci Lestari SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam tak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini kita berkesempatan mendengarkan sebuah presentasi yang sangat penting dari CGP Ibu Yenianti yang akan membahas tentang budaya positif di sekolah. Saya ingin menegaskan betapa pentingnya topik ini bagi kita semua karena membangun lingkungan yang positif bukan hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua orang saja, bukan tugasnya kebersihan juga, tetapi merupakan tugas kita bersama yang melibatkan seluruh warga sekolah. Ibu Yeni telah bekerja keras untuk menyusun materi ini dan saya yakin presentasinya akan memberikan wawasan yang sangat berharga serta ide-ide praktis yang dapat kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dengan seksama, mencermati setiap poin yang akan disampaikan dan bersama-sama kita pikirkan bagaimana kita bisa berkontribusi dalam memperkuat budaya positif di sekolah kita. Tanpa berpanjang kata, saya persilakan Ibu Yeni untuk memulai presentasinya. Tepuk tangan untuk Ibu Yeni. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, acara presentasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh teman kita Ibu Yenianti Sarjana Pendidikan. Untuk itu kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Ibu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Bapak Guru yang terhormat, alhamdulillahirobbilalamin, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi mengenai topik yang sangat penting yaitu budaya positif. Hari ini kita akan membahas bagaimana budaya positif tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, tetapi
juga membentuk karakter dan sikap siswa yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Budaya positif bukan hanya sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen yang kita bangun bersama untuk menciptakan sekolah yang aman, inklusif, dan penuh inspirasi. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya bukan mau menggurui, tetapi kita belajar bersama. Mari kita mulai perjalanan kita dengan mengeksplorasi bagaimana setiap dari kita sebagai guru, siswa, dan seluruh komunitas sekolah dapat berperan aktif dalam membangun dan menguatkan budaya positif ini. Baik, sebelum saya sampaikan pemaparan saya tidak ngantuk. Kita akan melakukan editing dulu. Saya harapkan Bapak Ibu semuanya berdiri. Bisa diikuti ya yang ada di layar. Ya, semangat Bapak Ibu. Lagi. Lebih cepat ya. Selesai. Terima kasih. Sebentar ya, saya cari dulu. Baik, saya akan mulai. Sekali lagi di sini saya bukan menggurui, tetapi kita belajar bersama tentang budaya positif. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Konsep utama modul budaya positif
Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, empat motivasi perilaku manusia, lima posisi kontrol restitusi, enam keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau kita mendengarkan kata disiplin itu cenderung dengan kata ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa kebutuhan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi kita bisa melakukan disiplin positif itu tanpa adanya sogokan, ancaman maupun hukuman di Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. 2, kasih sayang dan rasa diterima. 3, penguasaan. Ini salah penulisannya ya, penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Dari kelima kebutuhan dasar manusia ini kita tentunya dapat berangan-angan yang mana ya yang sudah saya miliki, yang mana yang belum saya rasakan, seperti itu. Yang tahu itu kita sendiri ya, bukan orang lain. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi murid itu melakukan sesuatu karena ingin mendapat imbalan. Dan yang ketiga adalah mengenali nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebijakan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama yaitu hukuman. Hukuman itu diantaranya adalah menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi di
kurikulum merdeka ini memang sudah tidak ada yang namanya ranking Bapak Ibu, karena semua murid itu dianggap sama. Jadi itu dilema juga buat kita, karena murid yang seharusnya nilainya paling tinggi itu tidak boleh lagi diumumkan kalau ini nilainya tinggi, ini yang satu itu tidak boleh seperti itu. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Konsekuensi itu mencakup penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Yang kedua adalah restitusi, mencakup murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol, dirinya sendiri yang memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu yang restitusi. Selanjutnya adalah konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid yang pertama adalah pengertian restitusi. Apa sih restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang dimaksud dengan kelompok mereka itu adalah teman di dalam satu kelas. Kemudian ciri-ciri dari restitusi itu sendiri adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dikembalikan pada kelompoknya. Di sini ada perbedaan, ada contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Yang pertama, dalam bentuk hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Apakah selama ini kita seperti ini? Kira-kira Bapak Ibu guru itu melakukan yang mana? Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang ketiga adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kira-kira selama ini kita sebagai guru itu kita termasuk yang mana? Bapak Ibu guru sendiri yang tahu. Nah, sekarang masuk di 5 posisi kontrol restitusi. Ini tentunya yang kita lakukan terhadap siswa setiap hari. Yang pertama, apakah kita itu sebagai penghukum, apakah kita itu sebagai pembuat rasa bersalah, apakah kita sebagai teman untuk siswa-siswi kita, atau kita sebagai pemantau, dan bahkan apakah kita sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalkan ya, ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat ujian sekolah berlangsung. Misalkan kita sebagai penghukum, maka yang kita lakukan adalah seperti ini. Patuhi aturan sekolah, selalu berdiri di depan barisan. Nah, misalkan posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah, maka yang kita katakan adalah berapa kali guru harus memberitahu kamu. Guru
kecewa sama kamu. Yang ketiga, jika posisi kontrol kita sebagai teman, maka kita akan mengatakan seperti ini. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kemudian, jika posisi kontrol kita sebagai pemantau, maka kita akan mengatakan, kamu sudah melanggar apa? Peraturan dan konsekuensinya? Seperti itu ya. Ditanyakan, kita itu menanyakan kamu itu sudah melanggar apa, kemudian peraturan dan konsekuensinya apa itu. Kita kembalikan lagi ke siswa. Jika posisi kontrol kita sebagai manajer, maka kita akan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu, kita itu berada di posisi mana? Kalau kita berada di posisi penghukum, otomatis siswa itu akan lebih banyak kecewanya terhadap kita. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu bisa mereka. Kita sebagai pembuat rasa bersalah, apa teman, apa pemantau, apa juga manajer, seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk di keyakinan kelas. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Berdiskusinya bersama siapa? Bersama siswa-siswi yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Selanjutnya, menempel keyakinan yang sudah ditulis oleh siswa-siswi di kertas, ya. Kemudian nanti dipajang. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas itu harus lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja agar lebih mudah diingat. Jadi tidak perlu banyak-banyak, buat 10 enggak, buat 4 atau 5 biar mudah diingat. Kemudian berupa pertanyaan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Sesuai dengan kondisi kelas ini, misalnya kan tidak mungkin kita melarang seperti ini ya, jangan membawa HP, kan tidak ya, soalnya kan memang SD itu tidak diperbolehkan membawa HP. Jangan menghidupkan HP ketika jam pelajaran. Nah, seperti ini misalkan, ya tidak mungkin SD kan tidak boleh membawa HP kecuali itu tingkat SLDA ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi kelas, misalkan jangan membuka kaos kaki di dalam kelas, seperti itu. Selanjutnya adalah dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif itu maksudnya gini, jangan menggunakan kata-kata seperti ini. Tidak boleh makan di dalam kelas. Itu jangan dibuat kata-kata seperti itu, karena tidak boleh makan di dalam kelas itu merupakan kalimat negatif. Kalimat positifnya seperti apa? Makan dan minum di luar kelas. Seperti itu kalimat positifnya, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi yang dilibatkan itu semua anak yang ada di dalam kelas. Selanjutnya kita masuk di segitiga restitusi. Tujuan dari segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Contoh penerapan segitiga restitusi.
ini juga tidak jalan. Contoh segitiga restitusi, misalkan ada siswa yang melanggar ini, contohnya ini begini ya, Santini ini sering ngomong sendiri ketika jam pelajaran berlangsung, padahal sudah dibentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya itu seperti ini, mendengarkan, memperhatikan ketika guru memberi penjelasan, ya. Tetapi saat ini ngomong sendiri, main sendiri. Akhirnya sebagai guru saya memanggil saat ini dan melakukan segitiga restitusi. Untuk melakukan segitiga restitusi ini jangan sampai kita melakukan di depan orang banyak. Ya, jadi harus berdua saja supaya yang kita kasih penerapan ini tidak malu, tidak takut ya. Kemudian yang kita lakukan itu adalah jangan membuat hukuman terhadap anak yang sudah melanggar keyakinan kelas. Jangan membuat dia merasa tidak dihormati, tetapi kita lebih menjadi pemantau atau manajer. Jadi sesuai dengan segitiga restitusinya itu, yang pertama kita itu menanyakan dulu, kenapa kamu kok bisa seperti ini. Kemudian setelah dia memberi penjelasan, kita itu tanya, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar, misalkan ya. Kalian itu menjawab keyakinan kelas bahwa mendengarkan ketika guru memberi penjelasan. Nah, kita balik bertanya, kemudian konsekuensinya apa kalau kamu melanggar keyakinan kelas? Jadi kita kembalikan lagi ke dia, ke siswanya. Saya misalkan siswanya, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, guru jika saya mengulanginya lagi. Dia sendiri yang akan mengatakan, bukan kita yang memberi hukuman atau konsekuensi ya, dia sendiri. Jadi dikembalikan ke kelompoknya. Selanjutnya di sini juga ada contoh sama, contohnya sama, cuman kasusnya yang berbeda. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu guru, monggo silakan. Monggo maju Bu Ratna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya kepada Ibu Yeni, selain di sekolah, di manakah segitiga restitusi itu bisa diterapkan? Terima kasih. Luar biasa. Ada lagi tentang restitusi? Biasa tanggung dulu, monggo Bu Sul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya, apakah segitiga restitusi bisa diterapkan pada anak di rumah? Ada lagi tentang segitiga restitusi? Saya jawab dulu ini ya. Yang pertama adalah pertanyaan dari Bu Ratna. Tadi Bu Ratna menanyakan, selain di sekolah, di manakah segitiga restitusi bisa dilakukan? Seperti itu ya Bu. Baik, segitiga restitusi ini kan tadi ya, saya kembalikan ke awal. Apa sih segitiga restitusi itu? Tujuannya adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi, Bu Ratna dan Bapak Ibu sekalian,
Segitiga resolusi yang berfokus pada pemulihan hubungan, tanggung jawab dan pengembangan karakter dapat diterapkan di berbagai lingkungan selain di sekolah. Misalkan ya, kita bisa menerapkan di keluarga, kemudian lingkungan kerja, kemudian komunitas dan sistem peradilan. Jadi intinya bukan hanya di sekolah dan tentunya bukan hanya pada siswa. Dan pertanyaan yang kedua itu ada kaitannya sama pertanyaan nomor 1. Tadi Bu bertanya, apakah segitiga restitusi bisa diterapkan pada anak-anak kita di rumah? Sangat-sangat bisa Bapak Ibu, terutama yang sudah punya putra putri. Bahkan saya sendiri, sebelum saya mengerti segitiga restitusi ini, setiap anak saya yang salah, misalkan kan kakak beradik, adiknya nangis, mesti yang disalahkan itu kakaknya. Kita tanpa tahu harus cari tahu dulu, tanpa harus cari tahu yang salah mesti kakaknya. Kok bisa sih kak adiknya nangis, kok bisa? Padahal belum tentu kakak yang salah. Dari sana anak kita itu akan menyimpan di memori kita bahwa kita itu selalu salah di mata orang tua. Ya, itu adalah sesuatu yang salah kita terapkan selama ini, termasuk saya Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi ini sangat penting sekali diterapkan di rumah. Misalkan seperti Bu Iwin kan putra putrinya masih kecil-kecil, kalau yang kecil nangis otomatis yang kakak-kakaknya yang nanti dimarahin ya. Sekarang kita sudah mengenal segitiga restitusi, coba kita terapkan. Caranya seperti apa? Misalkan adiknya nangis, kita tanya dulu. Ya kita kita panggil semuanya. Coba dijelaskan ini kenapa adik kok nangis. Kalau sudah diberi penjelasan, kita kan tahu siapa yang salah ya. Tetapi kita itu tidak boleh kamu salah, tidak boleh seperti itu. Kita sebagai orang tua harus tetap memberi penjelasan yang sekiranya tidak menimbulkan anak itu menjadi ini tidak sayang sama saya, ibu ini tidak sayang sama saya, hanya sayangnya sama adik. Jadi kita beri penjelasan, misalkan memang adiknya yang salah dan adiknya tidak bisa untuk mengucapkan minta maaf, kita yang mewakili. Tidak ya kan, adik salah, adik minta maaf, tapi tetap adiknya itu dituntut utamanya untuk minta maaf. Aduh adik minta maaf, tidak boleh seperti ini. Dengan begitu si kakak akan merasa dia itu sangat dihargai Bapak Ibu. Jadi penyimpanan memori yang negatif terhadap kita sebagai orang tua itu sudah hilang. Seperti itu, semoga bermanfaat. Mungkin itu Bu Husnul jawaban dari saya, sudah jelas? Ada lagi tentang restitusi tentunya? Ibu? Terima kasih Bu Yeni. Segitiga restitusi ini apakah boleh sebagai atasan saya menerapkan segitiga restitusi ini kepada bawahan? Pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Apakah boleh sebagai atasan atau sebagai kepala sekolah menerapkan segitiga restitusi terhadap bawahannya? Sangat boleh sekali. Karena kembali ke tujuannya tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Dengan adanya segitiga restitusi ini, kita tidak akan salah paham Bapak Ibu. Misalkan ya, saya sebagai kepala sekolah, saya tahu misalkan bahwa saya punya ada kesalahan. Saya itu tidak semata-mata harus menegur di depan orang banyak. Ini maaf, meskipun kita mengucapkan maaf ya, misalkan Pak Heri salah, maaf Pak Heri kok sering datang terlambat. Pak Heri tidak tahu ya, ini sudah jam berapa? Kan sudah kesepakatan kalau jam 7 harus sudah ada di sekolah. Itu
tindakan yang salah. Maaf, itu pemahaman saya ketika saya belajar tentang segitiga restitusi di CGP. Kalau kita menerapkan segitiga restitusi, saya lanjutnya tadi, tentunya Pak Heri kalau ditegur seperti itu, kira-kira Pak Heri sakit hati tidak di dalam hatinya Pak Heri, jujur? Pak Heri, jengkel apa enggak kalau ditegur di depan orang banyak? Nah, itu ya. Makanya untuk menghindari itu, kita terapkan segitiga restitusi. Caranya? Nah, caranya tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya. Dipanggil, Pak Heri dipanggil, 4 mata, ditanyakan, Bu ya, ditanyakan, Pak Heri kenapa kok sering terlambat? Saya kan tidak enak, oleh seperti itu, saya kan tidak enak sama guru-guru yang lain sebagai atasan. Saya wajib menegur Pak Heri biar tidak dikata saya pilih kasih. Seperti bagaimana bahasanya ibu yang enak, sudah ya ibu lebih pandai. Kemudian kita akan tahu jawaban dari Pak Heri. Tentunya Pak Heri punya alasan, iya kan? Setelah kita tahu alasannya Pak Heri, kembalikan saja Bu sama Pak Heri. Lalu kemudian Pak Heri, konsekuensinya dari Pak Heri itu apa untuk mensiasati hal ini? Nah, kita kembalikan lagi ke yang melanggar peraturan tersebut. Jadi ibu kepala sekolah itu tidak menanggung beban anak buahnya itu sakit hati, terus anak buahnya itu tidak akan sakit hati, malah biasa kan menyadar diri, iya ya, saya itu memang salah, kepala sekolah saya kok menegurnya seperti ini. Tentunya kita tuh lebih hati-hati ya, daripada bapak ini kok sudah terlambat, itu jelas itu sudah mau sekolah karena kita sama-sama sudah usia X, katanya Bu Inin ya, usia expired Bu Inin ya. Jadi seperti itu. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu semua di sini akan menjadi kepala sekolah. Jadi ini adalah pembelajaran untuk kita semua. Demikian Ibu, apa sudah? Ya, Bu Inin monggo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neni atas ini saya mau menanyakan tentang peraturan kelas tadi ya. Ini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada lagi tentang keyakinan kelas? Saya tampung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang saya tanyakan pada hari ini tentang keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas penting untuk diterapkan di SD? Terima kasih. Yang lain? Tidak? Saya jawab ya. Saya jawab dari pertanyaan Pak Heri dulu. Pak Heri menanyakan, apakah penting keyakinan kelas dibuat atau diterapkan? Bapak Ibu, keyakinan kelas itu sangat penting untuk diterapkan. Ya, karena apa? Keyakinan kelas itu sangat penting untuk dibuat dan diterapkan di lingkungan pendidikan, karena dengan adanya keyakinan kelas itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kemudian yang kedua, dapat mendorong tanggung jawab dan kedisiplinan siswa. Yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Kemudian yang keempat, membangun komunitas kelas. Dan yang kelima adalah mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Jadi keyakinan kelas itu sangat penting untuk dibuat dan diterapkan. Bagaimana Pak Heri? Jelas?
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Iin. Bu Iin tanya, mengapa sih Bu kok keyakinan kelas, kok bukan peraturan kelas? Demikian ya Bu. Baik, kenapa ya kok keyakinan kelas, kok bukan peraturan kelas? Mungkin Bapak Ibu baru mendengar tentang keyakinan kelas ini ya. Karena selama ini yang kita tahu adalah perjanjian kelas atau kesepakatan kelas ya. Memilih untuk menerapkan keyakinan kelas daripada peraturan kelas itu didasarkan pada pendekatan yang lebih positif dan mendukung dalam membangun lingkungan belajar. Beberapa alasan mengapa keyakinan kelas lebih diprioritaskan daripada peraturan kelas, di antaranya pendekatan positif dan proaktif ya. Kemudian keyakinan kelas itu lebih ke membangun pemahaman dan komitmen. Yang ketiga adalah fokus pada pengembangan karakter. Kemudian yang keempat, menciptakan lingkungan yang inklusif. Yang kelima, mendorong kepatuhan internal daripada eksternal. Jadi dengan menekankan kenapa keyakinan kelas, guru dapat membentuk suasana belajar yang lebih positif, lebih kolaboratif, dan berpusat pada pengembangan nilai-nilai baik dan kesadaran diri di antara siswa. Jadi keyakinan kelas ini harus dibentuk oleh siswa-siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Seperti itu Bu Iin, sudah jelas? Adakah pertanyaan yang lain? Tidak ada? Kita lihat slide selanjutnya. Di sini ada apa? Ternyata sudah selesai Bapak Ibu. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Kita guru itu adalah sebagai among, positive manager, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Demikian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Dan sekali lagi, terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sampailah pada penghujung acara. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Yeni tadi bermanfaat untuk kita semua demi kemajuan pendidikan dan memberikan rasa nyaman bagi anak didik kita di SD Karanganyar 2. Bapak Ibu, untuk menutup acara pada hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih, saya atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya tutup acara pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari apa kabar hari ini? Sehat? Ini perhatikan penyakit ini saling bengong, sering main sendiri ketika ini menjalankan pelajaran. Jadi itu alasannya bengong. Tapi apa? Didoakan saja supaya ayah di sana sehat dan nanti ada temannya. Ya. Nah, kemudian menurut kali ini apa yang dilakukan hari ini itu sudah benar apa salah? Salah. Kenapa kok bisa salah? Keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang dilanggarkan ini? Yang mana? Kemudian selanjutnya apa yang akan kami lakukan untuk menuju kesalahan? Bacalah kesalahannya. Jadi tadi nanti kesalahannya dan bersedia diberikan sanksi jika mengulanginya. Ya, kemudian janji tidak akan mengulangi. Itu ya. Baik, untuk kali ini guru makan ya. Tetapi bukan berarti guru meminta kesempatan untuk hari ini berbuat salah lagi, melainkan memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya ya. Karena kesepakatan yang sudah tidak dibuat itu adalah kesepakatan kamu sendiri sama teman-teman yang ada di dalam ya. Jadi kali ini saya maafkan, tidak boleh diulangi lagi. Ya, silakan buat. Ya. Nama saya Sahini. Saya senang sekali karena ibu guru tidak memberi hukuman atas kesalahan saya, tetapi memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih guru. Baru dan Alif, apa kabar kalian? Baik. Ya, baik ya. Oh ya. Guru memperhatikan kalian berdua sering membuka alat sapi di jalan sekolah. Benar apa tidak? Ya. Kenapa kalian sering membuka alat sapi di jalan sekolah? Coba kenapa? Apa alasannya? Kalau Alif ikut-ikutan bangun, berarti ikut-ikutan gerak juga. Seperti itu. Menurut Baul, yang dilakukan Baul itu benar apa? Tidak. Kenapa kok tidak benar? Berarti Alif ikut-ikutan melanggar dong. Iya, seperti itu Alif. Kira-kira melanggar peraturan keyakinan kelas yang mana? Padahal itu sudah disepakati tidak boleh membuka ya, tetapi kalian tetap membuka, berarti kalian melanggar ya. Apa yang akan kalian lakukan untuk menegur kesalahan itu? Memperbaiki dengan cara apa? Tidak mengulangi lagi. Kalian janji kalau mengulanginya lagi kira-kira apa sanksinya? Kira-kira apa? Sama sampai sanksi. Seperti
memperbaiki kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muji Lestari, Kepala Sekolah SDN Karanganyar 2. Setelah mendengarkan presentasi Ibu Yeni Yanti yang membahas tentang budaya positif di sekolah, saya selaku Kepala Sekolah sangat mendukung karena betapa pentingnya topik budaya positif ini. Presentasi Bu Yeni menambah wawasan yang sangat berharga serta ide-ide praktis yang dapat kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Membangun lingkungan yang positif di sekolah itu bukan hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua orang saja, tetapi merupakan tugas bersama yang melibatkan seluruh warga sekolah. Semoga budaya positif di sekolah ini bisa dilaksanakan di SDN Karanganyar 2. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Indrianawati. Saya rekan sejawat dari Ibu Yeni Yanti. Saya mengajar di kelas 6. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi hari ini, saya merasa sangat senang sekali. Apa yang saya dapatkan sangat bermanfaat bagi saya dan merupakan ilmu yang baru bagi saya. Saya akan menerapkan apa yang saya dapat hari ini untuk pembelajaran di SD Karanganyar 2, khususnya di kelas 6. Semoga apa yang Bu Yani sampaikan bisa bermanfaat demi kemajuan pembelajaran di SD Karanganyar 2. Terus semangat Bu Yani, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narmali Jasa, rekan sejawat dari Ibu Yeni Yanti. Saya merasa senang dan sangat terbantu karena pada kegiatan hari ini penjelasan yang diberikan oleh Ibu Yeni Yanti sangat jelas dan cara penyampaiannya cukup menarik. Terus semangat untuk Ibu Yeni Yanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa bersyukur dan senang juga meskipun sebelumnya pernah mengikuti materi ini. Sejauh ini diseminasi yang seharusnya lebih bermakna dan berkesan. Semangat untuk